Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frigo Zalwi dari perwakilan kelompok Cogan Kecil. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain interaksi dari Organiku. Kelompok Cogan Kecil terdiri dari 5 anggota. Pertama ada Akmal, kedua Bintang, ketiga Diki, keempat saya sendiri, dan kelima adalah Kenzi. Di sini kami akan menjelaskan 5 bab. Pertama ada latar belakang, kedua user research, 3 desain yang terbuka, 4 evaluasi desain, dan terakhir kesimpulan. Pertama, latar belakang. Organiku merupakan sebuah website e-commerce yang berfokus pada jual beli hasil panen petani lokal di seluruh Indonesia. Organiku bertujuan untuk membantu para petani untuk memperluas gapai konsumennya, sehingga hasil produknya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa Organiku itu terbentuk. Pertama, prospek yang bagus di masa depan. Karena agrikultur merupakan kebutuhan sehari-hari kita dan mereka akan menghasilkan sumber makanan yang dimana makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Kedua ada membantu petani dalam mendistribusikan hasil panen sehingga petani tidak hanya menjual hasil panennya di sekitar mereka saja, namun bisa terdistribusi di luar daerah mereka dan dapat terkenal di seluruh Indonesia. Dan terakhir, karena Indonesia sendiri merupakan negara agraris terbesar di Asia Tenggara. Lanjut ke bab 2 yaitu user research. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang value proposition Canvas. Jadi pertama di sini ada Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan sendiri merupakan seorang petani berada di kawasan Jawa Tengah. Sudah sekitar puluhan tahun beliau menggarap sawah. Hasil panen Pak Budi biasanya ia bawa langsung ke pasar untuk dijual. Para pembelinya hanya berasal dari sekitar lokasi tempat tinggalnya. Ia berharap kedepannya dengan menggunakan teknologi dapat membantu mendistribusikan hasil panen lebih luas lagi. Berikut adalah kebutuhan dan apa yang nanti dikerjakan dan juga challenge dari Pak Budi ini sendiri. Selanjutnya ada Eka Haryati Putri Nainggolan. Beliau merupakan penyanyi, artis sekaligus pembawa acara yang saat ini bertempat tinggal di Jawa Timur. Saat ini di zaman pandemi, Ibu Eka kesulitan untuk berpergian ke pasar karena ketakutannya akan COVID-19 yang sudah menginfeksi banyak orang. Ibu Eka ingin membeli sayur-sayuran secara online saja karena lebih praktis dan juga efisien. Ibu Eka juga berharap sayur-sayuran yang dipilihnya memiliki harga dan kualitas yang baik. Berikut user dan persona akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan di user research dan persona. Pada tahap ini kami melakukan wawancara kepada petani maupun pembeli untuk mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rancangan aplikasi kami. Seperti pertama, pembuatan toko, jual beli hasil panen, dan rekap penjualan. Nah, hal itu didasarkan oleh beberapa proses, yaitu satu, setelah menyusun pertanyaan, melakukan wawancara dan membuat persona. Persona 1 ada Lukman Hakim, bisa dilihat motivasi, tujuan, frustasi, dan biodatanya. Persona 2 ada Muhammad Ridho, persona 3 ada Sincing, bisa dilihat motivasi, tujuan, frustasi, dan biodatanya. Persona 4 Muhammad Syahrafi, dan persona 5 Heni Muriantini. Nah, user research dan persona ini setelah dilakukan kepada 5 persona, akhirnya kita mendapatkan 2 kesimpulan. Yaitu kita butuh 2 user, yaitu ada pengguna dan petani. Nah, petani ini memiliki motivasi memperkenalkan hasil panen ke luar daerah, meningkatkan hasil jual panen. Dan tujuannya ingin membantu orang tua dalam menjual hasil panen agar tidak hanya dijual ke pasar dan distributor, kemudian untuk menambah wawasan dalam petani dan mengetahui pendapatan yang didapat dari hasil panen. Nah, prestasinya itu harga yang tidak berubah-ubah, hanya bisa menjual hasil panen ke warga sekitar atau tengkulak, penjualan ke distributor dan ke pasar terbatas, dan hanya bisa menjual hasil panen ke warga sekitar dan distributor. Nah, pengguna ini motivasinya mendapatkan sayur-sayur yang harganya terjangkau dan kualitasnya terjamin. Pengguna dapat melihat sayur-sayuran yang tersedia, serta detail informasi dari sayur-sayuran, serta transaksinya yang aman. Tujuan dari persona pengguna adalah mudah dan efisien dalam berbelanja, ingin membeli sayur yang fresh, terjamin, serta terjangkau harganya. Ingin tahu sayur-sayuran yang sering dibeli dan ingin tahu review dari orang.
Frustasi dari pengguna ini jasa pengiriman yang tidak on time, sayur-sayuran yang tidak diterima secara bagus kualitasnya, sayur-sayur yang sering kehabisan stok, penjual yang kurang terpercaya, dan detail sayur-sayuran yang kadang tidak jelas. Kemudian ada user journey mapping. Nah, petani ini bisa dilihat skenario-nya ini yang bernama Pak Barito mengalami panen musiman dan dia ingin menjual ke distributor. Nah, Pak Broto ini juga ingin mendapatkan penghasilan lebih dari aplikasi kita, Organiku. Goals-nya ingin mendapatkan pendapatan dari hasil panen, ingin membuat toko untuk menjual hasil panen. Dengan ekspektasinya yaitu proses yang cepat dan mudah, mendapatkan panduan, mendapatkan performa yang optimal. Sisanya experience, emotion, dan opportunity dapat dilihat. Nah, skenario-nya ini petani dapat menjual sayur pada aplikasi, kemudian bisa membuat akun penjual, membuka toko, menjual sayur, dan melihat statistik penjualan. Kemudian ada pengguna, user journey pengguna, yaitu Ibu Rudi, yang ingin mendapatkan hasil sayur-sayuran yang harga terjangkau, kualitasnya terjamin, dan transaksinya yang aman. Goalsnya ini dia ingin memberi sayur secara online dengan mudah, ingin membeli buah secara online dengan mudah, ingin mendapatkan barang dengan cepat, ingin membeli sayur dan buah dengan kondisi prima. Dengan ekspektasinya membeli sayur yang berkualitas dengan mudah, mendapatkan sayur yang dipesan dengan cepat, mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang dijual. Sisanya experience, emotion, dan opportunity bisa dilihat sendiri. Pengguna dapat menambahkan sayur ke dalam keranjang, sebut aplikasi, klik jenis-jenis sayuran yang diinginkan, masukkan kuantitas sayur yang diinginkan, klik tambah ke keranjang. Untuk bagian 3 ini adalah desain antarmuka. Saat kita pertama kali membuka aplikasi, kita akan diri-dari ke page login, yang mana kita bisa login melalui email atau username dan password dan klik login. Atau login dengan Google atau Facebook, dan jika kita belum mempunyai akun, kita bisa daftar di sini, mengklik tombol daftar di sini. Ketika kita mengklik tombol daftar di sini, kita akan diri-dari ke page registrasi, yang mana kita bisa mengisi data diri kita dan mengklik register atau mengklik register dengan Google atau Facebook. Setelah kita melakukan registrasi, kita akan di-redirect ke page buka toko. Memang di page buka toko ini kita akan memilih role, kita ingin buka toko atau ingin melihat-lihat. Ketika kita mengklik ingin buka toko, maka kita akan di-redirect ke page buka toko, yang mana kita bisa mengisi data dari toko kita, tambah foto, nama toko, deskripsi, harga, dan submit. Setelah kita memilih role, kita akan di-redirect ke page homepage, di mana page homepage ini dibagi menjadi dua, yaitu yang sudah login dan yang belum login. Untuk yang sudah login, ini akan berbeda di bagian pojok kanan atas dengan yang belum login. Dan di sini terdapat kategori dan list dari produk-produknya. Setelah kita dari homepage, kita bisa melihat detail dari produk. Ketika kita mengklik, maka akan di-redirect ke page detail dari produknya. Di sini terdapat nama produk, harga, dan bisa tambah ke keranjang, toko yang menjual, dan list dari produk yang dijual oleh toko tersebut. Nah, ketika kita ingin mengganti pengaturan dari akun kita dapat mengklik pojok kanan atas yang mana terdapat nama akun kita, dan kita akan di-redirect ke bagian profile. Dan di sini ada 3 tombol di kiri, kita bisa klik. Ketika kita mengklik profile, ini akan melihatkan detail dari akun kita. Ketika kita mengklik setting, ini akan bisa mengubah detail dari akun kita, dan di sini ada order history untuk melihat produk apa yang telah kita beli. Selanjutnya, ketika kita mengklik kunjungi toko, kita bisa melihat akses dari toko tersebut, detail dari toko tersebut, produk apa yang paling favorit, memilih kategori, bisa di-sort, dan ini ada produk-produk yang dijualnya. Selanjutnya, ketika kita membuka toko, kita akan di-redirect ke bagian toko saya. Di toko saya ini, kita bisa melihat list produk yang kita jual. Selain itu, kita juga bisa menambah produk, rekapitulasi penjualan, dan setting. Untuk tambah produk di sini bisa kita masukkan detail dari produk kita. Selanjutnya, kita di rekapitulasi penjualan, kita bisa melihat data penjualan kita yang ditampilkan secara grafik,
total pendapatan, dan ada produk yang terjual dan produk yang paling populer. Selanjutnya kita bisa mengsort dari kapan kita ingin melihat rekapitulasi penjualan kita. Selain itu kita bisa mengganti detail dari toko kita seperti foto, nama, dan deskripsi. Selanjutnya ketika kita mengklik keranjang, kita bisa melihat detail dari keranjang yang udah kita tambahkan. Di sini ada produk-produknya, bisa ditambah dan dikurang, bisa dibuang produknya, dan kita bisa mengklik checkout. Ketika kita mengklik checkout, kita akan redirect ke page untuk memilih kurir dan durasi pengiriman. Selanjutnya kita bisa mengklik tombol bayar. Di sini juga ada detail dari harga-harganya. Selanjutnya ketika kita mengklik checkout, kita bisa memilih platform apa yang kita gunakan, seperti BCA, Mandiri, dan ada detail dari harga. Ketika kita mengklik bayar, kita akan redirect ke virtual account, di mana kita bisa membayar sesuai dengan nomor virtual account-nya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk evaluasi desain. Oke, jadi nama saya Muhammad Diki Renugraha akan mempresentasikan tentang bagian 4 tentang evaluasi desain dari aplikasi kami, Organico. Dari evaluasi desain, kan ada 2 pilihan, dari usability testing dengan usability testing dan sistem usability score. Nah, kami memilih metode sistem usability score. Dan ini merupakan hasil dari 30 responden yang menjawab Google Form kami tentang sistem usability score aplikasi kami. Pertanyaan-pertanyaan yang kami gunakan untuk sistem usability score juga seperti standarnya 10 pertanyaan dan negatif dan positifnya. Terus dari hasil sistem usability score ini kami mendapatkan hasil akhir 76,083 yang sudah termasuk baik ya, dan itu masuk ke grade B. Dengan grade tersebut dapat kita artikan bahwa desain kami tergolong baik. Terus walaupun memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Dari evaluasi tersebut yang cenderung kurang nilainya adalah kompleksitas aplikasi dan learnability aplikasi. Learnability aplikasi Organico ternyata memiliki skor yang cenderung rendah sama dengan kompleksitas aplikasi tersebut. Karena rendah, terus untuk memperbaiki masalah ini, kami akan mendapatkan fitur guide yang akan membantu para pengguna dalam menggunakan aplikasi, dan untuk membantu kompleksitas, kami akan melakukan simplifikasi dan beberapa fitur lebih obvious dalam penggunaannya, lebih jelas lah penggunaannya. Itu udah dari saya. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kenzi dari kelompok Cogan Pacil. Di sini ingin mempresentasikan terkait desain evaluation. Izinkan saya share screen untuk sebentar. Oke. Nah, jadi untuk desain evaluation terdapat 7 poin yang telah kita rangkum dari usability testing yang telah kita lakukan. Jadi yang pertama itu kejelasan dan ukuran font. Nah, jadi di bagian sini terdapat tulisan daftar di sini. Nah, di daftar di sini itu warnanya nggak kelihatan dengan jelas, sehingga user menjadi bingung dan susah untuk mengklik tombol ini. Dan fontnya juga kekecilan, jadi agak susah untuk diakses. Dan yang kedua, ukuran button penambahan dan pengurangan terlalu kecil. Nah, di sini ukurannya kecil banget, sehingga user juga susah dalam menekannya. Jadi, kita mesti memperbesarnya sih, gitu. Terus yang ketiga, atribut kategori yang terlalu kecil. Nah, di bagian sini kategori buah. Nah, ini kan ada kategori buah nih. Terus ada plusnya. Nah, itu buahnya terlalu kecil, jadi agak susah dilihat, sehingga user menyarankan untuk memperbesarnya, gitu. Terus yang selanjutnya, carousel yang terlalu polos. Nah, di sini dapat dilihat kalau carouselnya kayak nggak ada apa-apa, cuman ada tulisannya doang, dan warnanya juga polos gitu, sehingga kurang menarik perhatian, dan user menyarankan untuk menambahkan beberapa desain gitu biar lebih bagus kelihatannya gitu. Terus yang kelima, penambahan fitur rekomendasi produk serupa. Nah, di bagian sini ketika user mau membeli sesuatu,
mereka juga pengen melihat produk yang sama, tapi di sini nggak kelihatan. Jadi mereka pengen kalau misalnya ada produk dari toko lain yang bisa dijadikan referensi juga, mana tahu reviewnya lebih bagus atau lebih murah gitu. Nah, yang keenam, detail informasi diperbesar agar mudah dilihat. Nah, di bagian sini, di bagian kanan ini, informasi terkait total barang, total harga, total diskon, dan total harga secara keseluruhannya itu kurang besar fontnya, sehingga user harus memiliki effort lebih untuk melihatnya. Jadi disarankan untuk diperbesar lagi gitu. Dan yang terakhir, ini kesulitan user, yaitu satu akun, misalnya dia mengakses satu akun, namun dia juga pengen buka toko. Nah, sedangkan kalau akun pembeli itu tidak boleh membuka toko lagi, karena pembeli itu tugasnya hanya membeli sayur doang. Nah, jadi mereka harus bikin akun baru agar bisa buka toko. Nah, sebenarnya dari developer udah nyediain 2 fitur, yaitu fitur pembeli dan fitur penjual. Nah, jadi kalau misalnya seseorang pengen beli barang, tapi juga pengen buka toko, mereka harus bikin 2 akun. Nah, di sini pada page yang ini kita kurang memperjelas fiturnya sih, jadi harus diberi kejelasan agar user lebih mengerti sistem kerjanya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan untuk bagian ini. Terima kasih. Sebenarnya Organiku yang kami bangun dari nol telah melalui berbagai macam tahap untuk mencapai seperti sekarang. Persona-persona di atas kami buat untuk membantu menemukan jawaban dari satu pertanyaan paling penting. Untuk siapa kita mendesain produk ini? Dan memahami ekspektasi, harapan, perhatian, dan motivasi dari para pengguna. Tim Organiku dimudahkan untuk mendesain produk yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah melalui banyak revisi dan prototipe dan uji coba oleh beberapa narasumber, kami pun telah menetapkan desain akhir seperti di atas tadi. Hasil sesapan desain akhir memang telah mencapai grade A. Dan kami sangat bersyukur dengan hal itu. Tetapi effort yang lebih dari kami akan membuat kami bisa mencapai grade tertinggi. Walaupun kami sadar dalam beberapa desain Organiku masih ada kekurangan dalam hal fitur dan implementasi. Ada musuh di sini. Kalau bukan kita kapan lagi? Kalau bukan sekarang siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Organiku, dari kelompok Cogan Pacil, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.